Hai hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget buat dibahas. Informasi kita awali dengan kabar bahagia dari Erika Carlina. Ia baru saja melahirkan anak pertamanya. Wah, selamat ya Mbak Er. Udah bayi dan Mbak Er segera pulih. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja ke informasinya. Besti, mengawali bulan Agustus di tahun 2025 ini, ada kabar bahagia dari Erika Carlina. Setelah berhasil menutup kabar kehamilannya kurang lebih 9 bulan, akhirnya ia melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki baru-baru ini nih Besti. Kabar bahagia itu disampaikan Erika melalui salah satu unggahannya di media sosial. Tanpa panjang kali lebar, dalam keterangan unggahan Erika hanya menyematkan nama putranya Andrew Rexy Neil. Kabar bahagia itu disambut hangat oleh keluarga, tak terkecuali Brevi, kekasih Erika. Tak hanya sekedar ungkapan rasa bahagia, tapi Brevi juga terlihat mendampingi Erika lahiran, bahkan memberikan pelukan pertama pada anak Erika itu nih Besti. Momen ini sontak menjadi sorotan lantaran menurut pengakuan Erika bahwa ayah biologis anak tersebut adalah mantan kekasihnya, DJ Panda. Meski tak bisa menyaksikan secara langsung proses kelahiran sang anak, melalui media sosialnya DJ Panda mengaku senang dan bahagia nih Besti. Di sisi lain, kabar bahagia itu juga disambut sahabat-sahabat Erika, seperti Fuji dan Rachel. Sebagai sahabat, keduanya terlihat menemani Erika di rumah sakit setelah melahirkan nih Besti. Selamat ya Mbak Er. Diawali dengan kabar bahagia, semoga bahagianya sampai seterusnya ya Besti. Amin. Selanjutnya, Celebrity Fresh masih membahas seputar kasus pemerasan dan TPPU yang melibatkan Nikita Mirzani. Menimbulkan huru-hara saat sidang, Nikita menjadi bahan omongan bagi lawan seterunya. Seperti apa informasinya? Ini dia. Di dalam ruang sidang yang seharusnya menjadi simbol keadilan, tergambar ironi yang sangat menyayat hati. Nikita dengan ekspresi getir dan penuh keberanian mengungkap fakta baru berupa rekaman dugaan suap yang diberikan Reza Gladys ke para penegak hukum. Alih-alih disambut dengan rasa tanggung jawab dan keadilan, para hakim dan jaksa justru memilih meninggalkan ruang sidang seolah-olah membelakangi kebenaran yang coba diungkap oleh Nikita Mirzani. Saya tidak mau balik putusan yang mulia. Saya minta putusan yang mulia. Yang mulia yang terhormat, saya minta. Pergi tanpa bersuara karena gak terima atau bukti yang diungkap Nikita benar ya Besti? Meski begitu, Nikita tak menyerah. Ia tetap kekeh berdiri di pengadilan hingga rekaman itu diputar. Bahkan, ia tak mau kembali ke lapas sebelum rekaman tersebut diputar di depan para hakim dan JPU nih Besti. Dari sini terlihat jelas ada penolakan dari hakim dan JPU. Dan hal ini cukup menjadi pertanda bahwa ruang sidang itu gelap dan simbol dari hukum telah kehilangan integritasnya sebagai penegak keadilan. Baju coklat.
Kak. Maaf Kak, maaf. Berisik Kak. Nggak bisa. Semua saksi dari minggu lalu ngomong kalau ini masalah pribadi gara-gara bergeng sama abang tua. Saya dijerat pakai undang-undang TPPU supaya saya bisa ditahan. Jangan pikir kalian saya bodoh. Saya diam 5 bulan. Saya cuma minta penangguhan. Kasihan anak saya 2 orang. Bukan mau membantu. Merugikan masyarakat di jalan yang merugikan masyarakat. Tolong dukin, Saya tidak pernah merugikan masyarakat. handphone. Masyarakat mana yang saya rugi? Eh. Masyarakat mana yang saya ambil? Tolong dukin. Masyarakat yang mana saya ambil? Enggak, bentar, baru saya ngomong. Dengerin, nggak ada. Kita minta maaf, baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini baru sebagian. Belum lagi feature JPU pengen dikit sebentar deh. sudah dikondisikan dan ini Bisa turun. Bisa turun. Nikita tak menuntut apa-apa dari sidang ini. Ia hanya ingin hakim dan JPU mengabulkan penangguhan atas hukuman yang menimpanya saat ini. Namun seakan tak berdaya, Nikita harus melawan para penegak hukum dengan emosi di ruang sidang. Putar lagi Yami. Niki, putar Niki. Dengar. Kencengin lagi. Kejadian ini langsung mengingatkan publik akan momen yang terjadi tahun 2022 silam di BSD, di mana kejadian serupa terjadi kala ia melawan Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Namun yang menjadi pembeda, kala itu penangguhan yang diajukan Nikita diterima dengan baik oleh pengadilan, dan tak lama setelah itu ia dinyatakan bebas tak bersyarat. Melihat Nikita yang semakin garang dalam persidangan, Fitri Salhuteru yang dulu sahabat dan kini menjadi lawan turut berkomentar nih Besti. Lewat sebuah video yang tersebar luas di media sosial, Fitri Salhuteru bersama Reza Gladys dan Sela Saukia menertawakan Nikita yang tak mau diborgol. Enak. Jajan pahit segolek kita memang. Abis nobar ada yang ngamuk. Nobar ada yang ngamuk kagak mau pakai borgol. Nyesel aku udah pulang tadi. Coba kalau aku belum pulang tak bantuin itu ibu jaksa pakai dia borgol. Sukarela. Pakai gak lo? Ngawur. Tapi gong sih. Aduh, gong. Bener-bener kayak cerita tuh kayak mana ya? Mana ya? Kayak bukan di dunia kita ya. Kayak bukan di dunia. Kita berhadapan dengan orang yang pernah kita baikin begitu ya. Bukan di dunia kita kayak Bukan di dunia. kenapa ya Allah tiba-tiba ada di dunia ini ya Allah. Kenapa ya Tuhan? Harus ada dia di dunia ini. Jauhkan aku dari segala hal. Mudah-mudahan ya didoain selesai. Melihat senyum Reza Gladys dan Sela Saukia, nampaknya tak ada beban ya Besti. Padahal BPOM baru saja mengumumkan ke publik jika produk skincare Glowing Booster Cell milik Reza Gladys tak terdaftar di BPOM. Dengan kata lain, produk tersebut ilegal. Mendapati pelanggaran ini, BPOM menegaskan telah menarik dan memusnahkan produk-produk berbahaya milik Reza Gladys. Padahal, Sempat dengan percaya diri dan ngotot mengatakan bahwa produk tersebut sudah dapat izin edar dari BPOM ya Besti. Produk saya semuanya berbadan BPO dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa Glowing Booster Cell merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes Jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Dalam kasus ini, Kepala BPOM kembali bersuara nih Besti. Taruna Ikrar selaku Kepala BPOM mengatakan pihaknya tak berpihak kemanapun. Bahkan ia juga memastikan pihaknya tak bisa dibungkam dengan cara apapun. Apa yang sudah menjadi bahan temuan mereka tak bisa dibantah oleh pihak manapun. Nah, kalau misalnya ada produk ilegal yang dijual
tentu kita bisa tarik dari peredaran obat tersebut. Produk ini tidak terdaftar di tempat kami, ini produk ilegal. Dan oleh karena itu kerjasama dengan Badan POM, Badan POM-nya mengambil produknya, menyita produknya, sementara kliniknya tentu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan yang tanggung jawab. Lantas, akankah klinik Reza Gladys juga akan ditutup oleh Kemenkes sebagai salah satu langkah nyata pemerintah untuk menyelesaikan polemik di dunia perskincarean ini? Dan bagaimana kira-kira nasib Reza Gladys jika hal itu terjadi? Akhirnya terbukti ya BST, argumen Nikita yang selama ini diduga sebagai ancaman dan serangan kepada Reza Gladys ternyata tidak lebih dari mengungkap kebenaran yang selama ini berusaha ditutup-tutupi oleh Reza Gladys ke publik. Tak hanya produk milik Reza Gladys, tapi produk lain yang tak memiliki izin edar alias ilegal versi BPOM, ada skincare milik Sela Saukia nih BST. Sela Saukia yang selama ini berhasil mempromosikan skincare lokal miliknya, ternyata BPOM menemukan setidaknya ada 3 zat berbahaya yang terkandung skincare tersebut. Tidak memiliki izin edar, tapi sudah lama beredar luas. Bahkan dijual di e-commerce dan dipromosikan di media sosial, dipercaya oleh ribuan konsumen. Seolah-olah legalitas cuma formalitas dan kesehatan publik sosial urusan belakang. Lantas, berapa lama lagi publik tertipu kemasan manis produk para mafia skincare? Kini polemik ini tak hanya sebatas permasalahan antara selebritis dengan para pemilik skincare, tapi juga menjadi isu nasional yang memicu berbagai pihak ikut andil bersuara nih BST. Apalagi baru-baru ini Nikita dengan tegas menolak untuk mengenakan borgol dan rompi. Menanggapi kejadian ini, Firman mengatakan bahwa sejatinya hal itu bukanlah hal yang wajib. Jadi menurutnya sah-sah aja jika Nikita menolak nih BST. Terkait seorang terdakwa yang ada di persidangan, diwajibkan katanya untuk memakai baju orange. Secara hukum nasional itu kita sebut undang-undang nih sama KUHP. Itu sebenarnya tidak ada kewajiban. Ini hanya aturan internal kelembagaan dan biasanya itu penuntutan baik di KPK dan atau di kejaksaan. Tujuannya apa? Untuk identifikasi tahanan sebenarnya. Artinya mereka memakai orange tadi, tahanan KPK, tahanan kejaksaan, tahanan kepolisian itu hanya untuk identifikasi saja. Dan itu bukan sebuah kewajiban karena dasar hukumnya tidak ada. Hanya diperbolehkan, bukan wajib. Nah, ini kalimatnya wajib dan atau boleh. Kemudian secara yuridis formal itu patut dipertanyakan juga. Karena sudah mencederai sebuah prinsip yang namanya trial dan presumption of innocence. Jadi wajar kalau terdakwa di persidangan menolak untuk memakai. Sementara Nikita yang terlihat kekeh agar bukti rekaman itu diputar di persidangan, Firman mengatakan akan menjadi pertimbangan bagi JPU maupun hakim dalam menentukan hak subjektif mereka. Kemudian di situ diminta lagi, tapi sebelumnya harus dikirimkan surat, disampaikan di persidangan. Kenapa harus atau ada keinginan untuk membuka rekaman dan lain-lain? Karena satu, alasan dasar hukumnya ini, dua ini, tiga ini, sehingga ini sebagai fakta utuh yang menjadi dasar fakta persidangan. Masukkan saja, artinya itu hak gitu lah. Tapi kalau tidak diindahkan lagi misalnya atau tidak diterima lagi, kan banyak cara lah. Kuasa hukum pasti lebih mengerti cara-caranya gitu lah. Nah, dasar-dasar itu nanti dimasukkan di dalam pledoi, nota pembelaan. Bukan hanya pakar hukum, tapi Partai Gerindra yang menaungi Presiden Prabowo Subianto melalui media sosial turut bersuara nih BST. Dengan kata lain, permasalahan ini telah sampai ke Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih memberi teguran kepada para hakim dan penegak keadilan lainnya yang culas, pernyataan Presiden Subianto yang memperingatkan agar para JPU hingga hakim meningkatkan kredibilitas masyarakat kepada para penegak keadilan di tanah air. Para hakim harus
diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu. Ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan, supaya negara kita bisa hilangkan korupsi. Para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan semua pegawai lain sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya. Negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Yang penting kekayaan itu harus kita jaga, harus kita kelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya. Namun pada kenyataannya, dalam kasus pemerasan dan TPPU yang melibatkan Nikita, masih saja muncul spekulasi jika hakim dan JPU menerima suap dari Reza Gladys. Entah itu benar atau hanya sebatas rumor, biar pengadilan atau penegak hukum terkait yang akan membuktikan kepada masyarakat. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini ada informasi yang tak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.